Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaqidul Islam atau pembatal keislaman adalah salah satu bab penting dalam agama kita. Para ulama kita sudah dari dahulu membahasnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala misalnya dalam karya beliau Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin membuat sebuah bab Kitabur Riddah, kitab tentang murtad, dan di sana beliau menjelaskan bahwasanya murtad itu adalah qat'ul islami biniyatin au qawli kufrin au fi'lin, memutuskan keislaman dengan niat atau perbuatan kufur atau ucapan kufur. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh untuk pembatal-pembatal keislaman ini. Saya akan menyebutkan beberapa contoh dari Nawaqidul Islam yang penjelasan akan Nawaqidul Islam ini disebutkan langsung dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dengan redaksi yang tegas. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa lain dan akan mengampuni dosa yang lain bagi yang Dia kehendaki. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kemusyrikan adalah dosa yang tidak terampuni kalau seorang muslim meninggal di atasnya. Dan sebagai contoh, Al-Imam Ibn Abdul Hadi rahimahullahu taala mengatakan, kalau ada seseorang yang mendatangi jenazah, kemudian dia berdoa kepada jenazah itu, meminta tolong kepadanya, maka ini adalah perbuatan musyrik yang diharamkan dengan kesepakatan para ulama semuanya. Yang kedua adalah mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala atau nabi atau ayat-ayat Al-Qur'an, atau juga bahkan mengolok-olok dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian beralasan, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Yang ketiga adalah praktik sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah kedua malaikat itu mengajarkan sihir kepada seseorang kecuali keduanya mengatakan sesungguhnya kami adalah ujian untuk kalian, maka jangan kalian kafir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya malaikat Harut dan Marut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Mereka membawa ilmu sihir tapi sebagai bentuk ujian kepada umat manusia. Dan tidaklah mereka mengajarkan ilmu sihir ini kepada seseorang kecuali setelah menjelaskan bahwasanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah mereka kafir dengan mengikuti belajar sihir dan mengamalkannya. Di sini Allah dengan tegas menjelaskan bahwasanya praktik sihir adalah kekufuran. Kemudian yang keempat adalah datang kepada dukun dan percaya dengan ucapan mereka. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun kemudian percaya dengan apa yang mereka ucapkan, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Hadis ini juga dengan tegas menyebutkan bahwasanya barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, kemudian percaya, tidak hanya datang tapi juga percaya dengan ucapan mereka. Apalagi kalau ditambah keyakinan bahwasanya mereka mengetahui hal gaib. Maka ini adalah termasuk perkara yang membuat seseorang kafir dengan nas, dengan keterangan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pembatal yang kelima adalah meyakini bahwasanya ada agama yang lebih baik daripada agama Allah, atau ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini bahwasanya Islam sudah tidak lagi relevan untuk zaman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ini adalah redaksi Al-Quran. Dan di situ disebutkan bahwasanya yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahwasanya kekufuran dalam ayat ini adalah kekufuran kecil. Jadi sekedar berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala tanpa meyakini bolehnya hal itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi kalau ada orang yang meyakini bahwasanya berhukum dengan hukum selain Allah boleh, atau ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, atau bahwasanya Islam tidak relevan lagi, maka keyakinan seperti ini justru malah membuat dia kafir dan murtad dari Islam dengan kesepakatan para ulama semuanya. Para pemirsa sekalian, ini adalah beberapa contoh nawaqidul Islam, beberapa contoh pembatal keislaman, dan masih ada lagi banyak pembatal keislaman yang lain yang perlu untuk kita pelajari dan kaji bersama. Ini adalah sebuah bab penting. Keluar dari Islam tidak hanya dengan meniatkan murtad, meniatkan meninggalkan agama Islam, melepaskan pakaian keislaman kita, tidak hanya itu. Tapi bisa juga dengan ucapan-ucapan kufur, atau dengan perbuatan-perbuatan kufur, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jangan sampai kita merasa masih berada di atas Islam karena KTP kita masih Muslim, tapi tanpa kita sadari kita sudah melakukan sebagian pembatal keislaman, sehingga akhirnya secara hakikat kita sudah tidak berada di atas keislaman lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari bab ini, dan kita bisa merujuk kepada buku-buku fikih dalam semua mazhab, yaitu di bab riddah, bab tentang kemurtadan. Juga ada beberapa karya yang khusus ditulis tentang nawaqidul Islam atau pembatal keislaman. Di antaranya kitab Nawaqidul Islam karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari pembatal-pembatal keislaman dan memberikan kita rezeki untuk bisa terus hidup di atas Islam sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.